Indonesia, masalah ketenagakerjaan merupakan masalah internal yang berkepanjangan dari tahun ke tahun. Persoalan umum yang dihadapi adalah tidak berimbangnya antara jumlah angkatan kerja dengan kesempatan kerja yang tersedia. Nah, fenomena ini bisa dilihat dari tingginya angka pengangguran serta minimnya kesempatan kerja yang disediakan. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2018, angka pengangguran terbuka di Indonesia masih terbilang tinggi, yaitu sekitar 13 juta jiwa. Nah, walaupun dalam 5 tahun terakhir, angka tersebut hampir selalu mengalami penurunan. Kebijakan serta program pemerintah mengenai penempatan PMI 1 ke luar negeri menjadi salah satu solusi yang ditawarkan dalam mengurangi tingkat pengangguran di dalam negeri. Dengan memanfaatkan kesempatan kerja di luar negeri, keterbatasan lapangan kerja serta kondisi perekonomian di dalam negeri yang kurang menarik dan penghasilan yang lebih tinggi di luar negeri menjadi pemicu terjadinya mobilitas tenaga kerja secara internasional. Nah, pernyataan tersebut diperkuat oleh Aswatini dalam tulisannya bahwa mobilitas tenaga kerja internasional merupakan respon individu dan negara terhadap kelebihan atau kekurangan tenaga kerja di negara tertentu yang disebabkan adanya ketimpangan dalam pembangunan ekonomi dan perubahan demografi. Ya. Aku mau wawancara sedikit tadi. Boleh? Aku lebih pengen tahu kayak progresnya. Progres Dari untuk penanganannya. penanganan itu ya. Tapi sebenarnya kalau untuk ke hal teknis sebenarnya kan aku nggak ke hal teknis sebenarnya. Kalau untuk ya kan aku lebih ke education manager. Malah itu lebih ke advokasi, ya kan? Bukan ke hal teknis yang kayak migran care. Kalau aku dari NGO tidak bisa nih, kalau memang secara ini kita secara formal kita memang tidak menganjurkan masyarakat untuk jadi PNI, terutama yang non prosedural, ya kan, dari sisi status mereka, legalitas mereka, keamanan sosial, penerimaan di sana itu. Tapi dari sisi sosial atau pendekatan lain, aku sisinya kita tidak bisa, bukan tidak bisa, kita belum bisa kayak memblokir mereka, kamu harus kayak prosedural gitu. Susah, memang susah. Terutama kita di Kepri sebagai area transit kan, transit area mereka ke sana. Kita dekat, lagi orang Kepri yang paling banyak jadi PNI non prosedural yang kayak 2 minggu, 3 minggu, seminggu, 10 hari kayak gitu. Itu tidak bisa kita lacak yang kayak benar-benar bagaimana. Aku aja beneficiaries aku anjing itu, dan aku udah sampaikan ke dia untuk tidak melakukan hal begitu. Jangankan penerima manfaat abonetik gitu ya. Keponakan aku aja begitu. Keponakan aku yang keponakan aku, sepupu aku, om aku. Jadi mereka orang-orang yang PNI non prosedural gitu. Udah aku sampaikan bagaimanapun kayak ribet lah kalau pakai prosedural itu, katanya gitu. Mending kami kayak pergi seminggu, 2 minggu balik, dah bisa ketemu keluarga, bisa ketemu yang lain. Kalau ada keluarga yang pindah kan bisa balik. Kalau prosedural kita harus kayak 2 tahun, itu pun tidak bisa pulang sembarangan kayak gitu. Nah itu yang kenapa masyarakat kita tuh lebih senang jadi non prosedural, itu yang kayak tenor 1 bulan, kayak 10 hari. Nah itu, nah kita kan tidak punya regulasi yang spesifik ke arah itu. Kayak kalau BP2MI kan kita lebih paham ya. Nah itu kita makanya di NGO tidak bisa memvonis mereka salah gitu ya, karena dari sisi sosial, ekonomi, budaya itu yang mempengaruhi ya. Budaya karena mereka sama-sama Melayu, toh bisa berbahasa. Orang NTB mau ke Singapura masih mikir-mikir kendala bahasa, mau ke Malaysia masih mikir-mikir masalah bahasa. Kita orang sini pergi aja
udah bahasanya bisa, walaupun sama orang India, walaupun sama orang Cina di situ masih bisa bahasa Melayu, masih clear, masih bisa dijalankan. Nah itu dari sisi agama juga mendukung gitu, maksudnya bukan mendukung dalam kayak ada hadis atau apalah Al-Quran yang, tapi tidak, yang dalam artinya kayak masih bersahabat gitu loh antara Singapura Malaysia tuh, agamanya tuh yang masih sama calon kayak Gibran Pusutra tuh masih bisa aja gitu, masih bisa beribadah gitu, sosial kayak misalkan keakraban yang kayak bisa aja, mau kemana, mau ke rumah saudara, ya memang dia punya saudara, tapi rumah saudara dia cuma nginap doang, tapi ke ininya dia kerja paginya, ya kan? Nah itu susahnya kita nge-tracking, harus mereka sesuai undang-undang, sesuai peraturan hukum tuh begitu. Kalau dari Maligori, makanya Maligori lebih ke kayak pencegahan mereka gitu, edukasi ketika mereka punya masalah. Kita kan preventif dan represif pada jatuhnya. Kalau Maligori preventifnya, ketika mereka sebelum pergi kita edukasi, prosedur aja ini caranya, ini kita temuin ke sini bla bla bla. Represifnya ya ketika mereka punya masalah, misalkan bahkan ada yang kasus mereka meninggal, bagaimana ada mayatnya dipulangkan, cuma gitu Maligori bisa lakuin. Secara hukum pun cuma itu yang bisa kita bantu, advokasi kan, misalkan dia punya masalah di sana, berhadapan dengan hukum, kita hanya bantu mereka dari sisi apa, misalkan dia hukuman tinggi, kita bagaimana mengurangi jangka hukuman, waktu cuma gitu, nggak bisa. Kami pun sama negara ya tidak ada yang kayak ikatan kerjasama yang formal, memang benar-benar LSM yang kayak menjawab masalah kami. Yang tadi yang aku bilang kayak kami butuh secara finansial butuh uang, kami tidak ada pilihan lain selain non prosedural. Nah kalau kita biarkan, misalkan kita punya pandangan, biar aja lah mereka mati di sana, biar aja lah mereka ke sana punya masalah, ngapain kita bantu, siapa suruh masuk tak resmi, tidak tahu ada jalur resmi, mau kita biarkan, tak mungkin, toh dia manusia, warga negara kita, toh makanya disitulah Maligori ada berpandangan bahwa tidak bisa kita membiarkan mereka atau kita menghalangi mereka untuk memblokir mereka untuk masuk dengan cara-cara yang seperti pandangan orang lain, misalkan yang sarkas yang tadi aku bilang, biar aja mereka mati. Tidak, makanya itu Maligori masih ada hal begitu. Aku yakin pemerintah juga, negara juga memikirkan hal gitu, tapi kan negara tidak harus begitu, karena dia harus menjalankan peraturan yang sudah dibuat, ya kan? Harus dibuat, harus melakukan itu. Nah makanya NGO yang berada di tengah-tengah sebagai penengah, bagaimana kita punya masalah, mereka tetap teradvokasi, masih merasakan kehadiran negara di saat mereka punya masalah. Itu kalau yang dari kami pandangannya. Berarti kalau gitu pencegahan dari NGO itu lebih ke inilah ya, preventif, edukasi sama untuk sosialisasi juga. Sosialisasi itu biasanya tuh pas mereka udah mau prepare untuk pergi gitu, atau kayak gimana tuh? Kalau kita tidak begitu ya. Kita hanya misalkan dengar aja nih, kayak aku kan free misalkan lagi duduk kayak ada orang gitu, kita ya udah namanya sampaikan itu kan, harus kayak di rumah ada yang misalkan anak aku mau berangkat, ya kita berangkat gitu, tanya aja lebih kayak apa masalah, masalah ekonomi, iya misalkan masalah ekonomi butuh uang segini misalkan, kita udah langsung jadi TKI, jadi TKW itu solusi misalkan, kasih pandangan aja kayak oke, kamu berangkat, kamu utangnya segini, kamu berangkat modalnya segini, resikonya ini dia perkiraan pendapatan kamu kan segini, terus bandingin dengan pendapatan dia yang di sini, resikonya seperti apa, plus minusnya sama gitu. Kalau misalkan bedanya cuma berapa ratus doang kok,
otomatis dia akan mikir, ya kan? Karena kan dia pergi karena impact ekonomi. Kita harus mengukurnya juga berdasarkan impact ekonomi, ya kan? Oh kamu misalkan aku keluar ke Malaysia, gajinya 10 juta, ya. Tapi 10 juta itu kan kotor toh. Untuk anak, istri di rumah berapa? Kan biaya dia pergi berapa? Sekian kerja. Tapi kalau kerja misalkan di sini di Indonesia atau di Batam misalnya kalau di Batam, pendapatannya 4 juta. Tapi itu kamu plusnya ini misalkan kamu dekat sama keluarga, tak ada risiko ini, sih. Jabarkan semua, silakan dia mikir. Ketika dia sudah mikir masih tetap mau pergi, kita sampaikan, oke, kalau kamu mau pergi, tetap mau pergi, ini nomor telepon saya, ada masalah apapun hubungi kita. Nah begitu. Itu pun sebelum mereka pergi. Jadi sebelum mereka pergi kita kasih tahu, setelah mereka pergi pun berangkat kita kasih tahu, ada masalah apapun hubungi kita di Indonesia. Misalkan oh enggak bisa, nanti ada teman kita yang di Malaysia, kamu tinggal telepon ini nomor teleponnya. Tapi kalau misalnya dia tak bisa dihubungi, telepon kita yang di sini. Kasihlah nomor telepon, kasih email, misalkan begitu. Kita harus mikirkan kan, oh kalau misalnya nggak ada sinyal gimana nih, gitu. Kalau misalkan dia nggak bisa handphone, gimana nih cara dia bisa menghubungi kita, gitu. Ini kartu, misalnya kartu nama dicatat kasih ke mereka. Betul-betul ya di PPT-in aja, kayak gitu aja caranya. Terus kemarin kan juga ada info dari Bu Yeni juga, katanya kalau ada pengulangan dari ini yang prosedural, terus ada kayak apa ya, kayak penampilannya khusus gitu Shelter, iya. Jadi kemarin Malago ini kan masih kecil ya, tidak sebesar NGO lain. Kita tuh kemarin ada shelter, bukan bisa dibilang shelter lah ya. Jadi rumah Ibu Devi. Jadi kalau memang dia yang tadi aku bilang, misalkan dia bermasalah di negara luar, misalkan dia hamil dan dia melahirkan anak bayi dan dia harus dipulangkan, dideportasi, ini punya masalahnya dua gitu, masalah deportasi dan masalah status anak. Otomatis dia nggak akan pulang ke kampung halamannya karena aib gitu ya. Nah kita tabur shelter dulu, shelter itu rumah kan, mau pribadi Bu Yeni, mau pribadi Bu Devi. Jadi mungkin harus kayak pemulihan secara psikologi, pengenalan di lingkungan sekitar. Setelah itu dia mau apa, misalkan dia mau pulang minggu silakan pulang, kita fasilitasi kerjasama dengan misalkan BPBMI atau apa gitu ya. Atau misalkan dia mau kerja, kita kasih life skill. Kalau di tempat aku kan belum employee, walaupun aku mahir juga, tapi ini beda kan khusus. Tapi kita udah kerjasama juga nih dengan tempat-tempat lain, misalkan kemarin dengan koperasi Rujiba gitu. Tapi itu lebih ke laki-laki, training. Nah jadi kalau bilang ada, ya ada. Statusnya seperti apa shelternya, banyak yang biasa. Terus biasanya kasus-kasus kayak ilegal tuh masalahnya di deportasi itu harus apa sih Pak? Misalkan dia tuh misalkan bagian kalau visa sih di sini enggak ya, mungkin ke ini ya surat-surat sih ya lebihnya. Iya. Daripada itu. Lebih ke soalnya udah tahu gitu ya, soalnya udah tahu sebelum berangkat juga mereka pasti punya nanti kedepannya masalah legalitas sebenarnya. Pasti masalah legalitas, izin tinggal gitu. Izin tinggal, visa yang digunakan visa apa, itu jadi masalah atau dokumen-dokumen itu. Dia kan pergi pakai visanya bukan visa ya. Kita kan kalau di negara sekitar, anggaplah misalkan di negara luar visa kerja, visa Shanghai. Harusnya aku bisa kerja, tapi pakai visa turis sudah masalah. Itu pertama sudah jadi masalah. Dan sampai di sana kadang-kadang ada kasus paspornya dibuang. Mereka buang sendiri, memang buang sendiri gitu, dibuang biar apa? Biar harapannya bisa ketika ada masalah dia nggak terdeteksi dari negara mana gitu. Dan apa bahasanya bahasa Indonesia gitu, tetap aja gitu. Tapi pemikiran pendek itu selalu ada. Nah itulah yang paling utama, pasti masalah dokumentasi legalitas itu pasti. Terus kebanyakan tuh dari negara mana tujuan Asia dong. Selain itu sama Singapura? Kalau Singapura itu kan paling
paling susah sebenarnya jadi PNI non prosedural ya. Aku aja masuk Singapura pakai kartu kerja pun pasti masuk ke office. Aku setiap kali masuk Singapura masuk office, aku juga nggak ngerti ya sistemnya apa, karena nama atau apa juga nggak ngerti. Singapura tuh ketat ya, Singapura tuh ketat. Yang tak punya masalah ya di Malaysia, Saudi Arabia yang punya masalah, karena memang itu negara-negara yang menurut aku butuh tenaga kerja luar yang murah. Indonesia. Kalau tingkat persenan orang TNI ilegal tuh banyak yang cewek nggak? Perempuan dan paling rentan terhadap perdagangan orang juga perempuan, karena memang kita bilangnya lowongan kerja di negara luar tuh perempuan yang banyak daripada laki-laki, karena kalau laki-laki itu lebih teknis, kerja berat. Malaysia misalkan sawit, kalau di Arab Saudi bangunan gitu. Kalau perempuan enggak, perempuan lebih kayak pekerjaan yang di rumah, makanya resikonya lebih kecil perempuan sebenarnya ya kalau misalkan kita pikir, karena dia di rumah tok, dia nggak keluar, nggak akan ada polisi lihat sebenarnya. Tapi kalau yang laki-laki terekspor dia bangunan tok, jangankan di sana, kita aja di sini kayak tenaga kerja Cina, oh itu Cina tuh, karena secara fisik udah beda kan begitu, cara bahasa beda, makanya lebih mudah orang mendeteksi ini orang luar nih. Makanya pernah ada kasus kan yang kayak yang nggak senang gitu kan ya, gitu. BP2M itu Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Itu adalah transformasi dari Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. Pernah dengar dulu BNP2TKI? Belum pernah dengar. Jadi BNP2TKI itu berdiri tahun 2006, merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia. Nah, kemudian seiring perkembangan waktu, karena diperlukan revisi undang-undang, karena kan dulu ketika pelayanan namanya tenaga kerja Indonesia dulu kan terjadi stigmatisasi. Di TKI itu kan dulu anggapan orang kan pasti jelek ya, jadi TKI itu kan pekerja rendahan. Nah, dulu orang-orang yang insinyur kita keluar negeri itu nggak mau disebut TKI, maunya disebut ya pekerja luar negeri atau pekerja migran. Nah, oleh sebab itu, sesuai dengan konvensi Jenewa, kita sepakati penyebutan pekerja migran itu secara internasional kan sudah disebut pekerja migran, jadi bukan tenaga kerja luar negeri lagi, bukan TKN, bukan TKI, bukan TKW. Oleh sebab itu diperlukan undang-undang yang lebih representatif mengganti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004. Itulah Undang-Undang 18 Tahun 2019 tentang 2018 tentang 2017 salah. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Nah, di mana definisinya kalau kalian lihat yang disebut PMI adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan di luar negeri dengan menerima upah. Nah, itu disebut pekerja migran Indonesia. Jadi definisinya sangat dibikin global. Artinya dengan definisi seperti itu, siapapun yang bekerja ke luar negeri dengan menerima upah disebut pekerja migran Indonesia. Mau dia insinyur, mau dia tukang bangunan, mau dia bekerja di sektor domestik seperti pembantu rumah tangga, tetap kita sebut pekerja migran Indonesia. Itulah undang-undang mengakomodir seluruh orang yang bekerja di luar negeri dan menerima upah di luar negeri adalah pekerja migran Indonesia, termasuk ABK. ABK yang dulu dikecualikan dari TKI, tidak disebut TKI karena ada undang-undang tersendiri, undang-undang di perhubungan, sekarang disebut pekerja migran Indonesia. Yang dikecualikan dari pekerja migran Indonesia itu adalah pemagangan. Misalnya ada kan mahasiswa atau lulusan mahasiswa atau lulusan sekolah tertentu terus magang dia di luar negeri. Di Jepang banyak tuh. Nah, magang tapi dia juga menerima upah, tapi itu tidak disebut pekerja migran karena apa? Temporary magang.
tidak ada ikatan kontrak, tidak ada ikatan kerja. Nah, itu tidak disebut pekerja migran Indonesia. Dia dibayar hanya karena dia jasanya saja, tapi tidak dibayar sesuai dengan standar kerja profesional seperti yang sudah ada di Undang-Undang Ketenagakerjaan negara penempatan. Itu makanya tidak disebut oleh pekerja migran Indonesia. Jadi di Undang-Undang 18, kalau yang harus dibedakan, ketika kita ngomong pekerja migran Indonesia ilegal atau non prosedural, itu ada dua kecenderungan nanti hukum atau pidana yang bisa terkait dengan pelanggaran penempatan pekerja migran Indonesia. Yang pertama tentu pelanggaran dalam penempatan secara non prosedural, yaitu pelanggaran Undang-Undang 18 tahun 2017. Nah, sementara pelanggaran yang kedua apa? Yaitu tadi, kalau tadi si Tamrin bicara eksploitasi, nah kalau kita bicara eksploitasi itu sudah bicara tindak perdagangan orang, tindak pidana perdagangan orang, TPPO. Nah, terkait juga, ada irisan juga dengan pekerja migran Indonesia, tapi undang-undangnya sudah beda, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Nah, pekerja migran non prosedural itu belum tentu TPPO, tapi pekerja migran non prosedural itu adalah pintu masuk dari TPPO. Jadi TPPO ini lebih dalam lagi. Nah, PMI non prosedural itu bisa, pelaku penempatan PMI non prosedural bisa dijerat dengan Undang-Undang 18. Undang-Undang 18 itu bicara mengenai proses dan administratif. Nah, administratifnya apa? Ada syarat di pasal 5. Nanti kalian cek pasal 5 Undang-Undang 18. Syarat menjadi PMI apa saja? Ada 5 syarat. Nah, warga negara Indonesia berusia 18 tahun, sehat jasmani dan rohani, kemudian memiliki asuransi, dan terdaftar sebagai peserta perlindungan ketenagakerjaan, sama terakhir memiliki dokumen yang dipersyaratkan. Dokumennya itu dijelaskan di pasal 13. Pasal 13 itu ada 8 dokumen yang dipersyaratkan. Pertama ada paspor, visa kerja, izin orang tua atau suami atau istri, kemudian ada perjanjian kerja, perjanjian penempatan, ada visa kerja, kemudian ada, saya lupa nanti dicek lagi, ada 8 persyaratan. Kita bicara administratif, kalau itu dilanggar, misalnya seseorang, misalnya Tamrin nih, berangkat ke paling dekat aja lah, Malaysia, mengabaikan prosedur dokumen tadi. Contoh hanya punya paspor, bisa kerja nggak punya, kontrak kerja nggak punya. Nah, kemudian Tamrin masuk di sana bekerja. Orang yang memproses Tamrin, kalau Tamrin diproses tadi sama si Aisyah misalnya, nah, Aisyah bisa kami jerat, bisa dijerat oleh polisi, atau bisa kami laporkan ke polisi kalau kita mengetahui prosesnya. Nah, itu bicara hukum mengenai Undang-Undang 18 secara umum. Nah, ada pasal 81 bahwasanya di situ orang persorangan dilarang melakukan penempatan pekerja migran Indonesia ke luar negeri. Nah, jadi bicara mengenai penempatannya itu bisa kita bedah lagi. Nah, yang diberikan wewenang untuk melaksanakan penempatan juga dijelaskan di Undang-Undang 18 pasal 45. Nah, yang diperbolehkan untuk melaksanakan penempatan yang pertama adalah badan pemerintah. Apa itu badan pemerintah? Yang ini BP2MI. Kemudian yang kedua adalah P3MI, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia, atau dulu disebut PJTKI. Pernah dengar PJTKI kan? Nah, sekarang namanya P3MI. Terus yang ketiga yang diperbolehkan adalah UKPS untuk kepentingan perusahaan sendiri, atau perusahaan, misalnya perusahaan Pertamina punya eksplorasi misalnya di Afrika sana, misalnya ada tambang minyak, Pertamina di sana dapat tender, terus insinyurnya, teknisinya didatangkan dari Indonesia, dipekerjakan di sana, itu diperbolehkan. Kenapa? Untuk kepentingan perusahaan sendiri. Itu tiga hal yang diperbolehkan untuk melaksanakan penempatan ke luar negeri. Tiga institusi atau tiga institusi. Itu kita bicara soal penempatan. Kalau yang menempatkannya di lain tiga yang kita sebutkan tadi, dia menempatkan orang, misalnya Tamrin tadi ditempatkan oleh Aisyah,
Ya X-nya berarti tidak berbadan hukum. Orang yang tidak berbadan hukum tidak diperkenankan untuk melakukan penempatan ke luar negeri. Termasuk kalau dia berbadan hukum sekalipun, tapi dia bukan berizin untuk penempatan, misalnya lembaga pelatihan kerja. Lembaga pelatihan kerja kan banyak nih, untuk lembaga pelatihan kerja welding banyak sekali di Batam. Kalau dari Batam pasti tahu, di sana banyak tenaga kerja kita yang ex dari galangan kapal besar di kapal itu kan. Nah mereka untuk bisa keluar negeri, mereka tingkatkan lagi skillnya di lembaga pelatihan kerja. Tapi lembaga pelatihan kerja hanya untuk meningkatkan skill, tidak boleh juga sekaligus melakukan penempatannya. Dia mencarikan kerjanya di luar negeri, dia menguruskan visa kerjanya, tidak boleh. LPK-nya berarti nanti akan bisa dijerat di pasal 83 karena dia tidak memiliki kewenangan dalam melakukan penempatan pekerja migran Indonesia. Itu kita bicara undang-undang 14. Nah, PMI non prosedural adalah PMI yang tidak memenuhi pasal 5 dan pasal 13 tadi, persyaratan dan dokumen, tidak memenuhi itu. Ketika dia memenuhi itu, bagaimana caranya? Tentu memenuhi pemenuhan pasal 5 dan pasal 13 tentu melalui verifikasi dari Dinas Ketenagakerjaan dan juga dari BP2MI. Itulah dua institusi yang melakukan pengawalan dalam proses verifikasi, validasi, dan dalam proses penempatan pekerja migran Indonesia. Tapi yang harus dicatat, ketika dia misalnya seorang insinyur minyak, nah insinyur minyak atau pekerja IT profesional, terus dia mendapatkan tawaran kerja di Dubai misalnya, terus dia nggak lewat P3MI, nggak lewat BP2MI, juga nggak lewat perusahaan sendiri, dia cari peluang kerja sendiri di luar negeri. Apakah boleh? Boleh, karena di Permenaker PP 59 tahun 2021 itu diatur lagi tentang penempatan secara mandiri. Nah, penempatan secara mandiri diperbolehkan untuk sektor-sektor profesional. Sektor profesional itu apa? Sektor-sektor bukan jabatan terendah. Tentu leading sektornya adalah kepolisian. Ya, kepolisian karena yang memiliki penyidik BP2 ini ada juga PPNS, tapi tidak di semua tempat. PPNS tahu kan? Penyidik pegawai negeri sipil. Kalau ada PPNS, BP3MI yang memiliki PPNS boleh melakukan penyidikan bekerja sama dengan penyidik polisi. Cuman contoh di Kepri kan kita nggak punya PPNS, otomatis leading sektornya adalah kepolisian karena mereka mempunyai fungsi reserse dan kriminal. Nah, pelanggaran TPPO dan Undang-Undang 18 itu kan masuknya di reskrim, otomatis penyidikannya dilakukan oleh reskrim. Fungsi BP2MI apa? Fungsi BP2MI yang pertama, dalam penyidikan kami membantu penyidik dalam menguatkan pasal yang akan disangkakan. Nah, penyidik walaupun dia paham hukum, paham ini segala macam, tapi dia tidak boleh menyangkakan pasal itu tanpa bantuan dari keterangan ahli. Pasti pernah dengar kan di pengadilan dihadirkan saksi ahli. Pengadilan apapun itu, pasti kalau kalian pernah belajar hukum, untuk menjadikan seorang tersangka minimal harus ada 2 alat bukti, ya kan? Nah, keterangan ahli itu adalah salah satu alat bukti. Jadi fungsi keterangan ahli itu sama kuatnya dengan bukti, sama dengan kuatnya dengan alat bukti keterangan ahli. Nah, makanya cuman walaupun penyidik polisi itu sudah ratusan kali melaksanakan penyidikan perkara yang sama, dia tidak boleh menyangkakan itu tanpa ada bantuan atau keterangan dari ahli yang menguatkan bahwa cara penyidikan yang disangkakan itu pasalnya sudah tepat. Itulah fungsi BP2MI. Karena pelaksana penempatan tadi adalah di BP2MI, sehingga Undang-Undang 18 itu adalah Undang-Undang 18 itu kan BP2MI lahir adalah manifestasi dari Undang-Undang 18. Sehingga ketika pelanggarannya Undang-Undang 18 itu adalah dimintakan kepada ahli dari BP2MI. Itu yang pertama. Terus yang kedua, fungsi ahli itu tidak hanya sampai penyidikan, tapi nanti sampai kepada pengadilan, sampai kepada persidangan. Nah, ketika misalnya persidangan hakim dan jaksa, hakim melalui jaksa
membutuhkan keterangan ahli dihadirkan untuk kembali memperkuat tuntutan kepada si terdakwa di pengadilan, itu keterangan ahli kembali menjadi hal yang krusial di pengadilan, di persidangan. Nah, kemudian selain itu, fungsi BP2 ini dalam pencegahan prosedural adalah melakukan fasilitasi pemulangan. Karena rata-rata kalau di Kepulauan Riau, PMI yang berproses di Kepulauan Riau adalah PMI yang berasal dari luar Kepulauan Riau. Dulu Aisyah ada beberapa kali juga lihat di RPTC atau di sini juga pernah dulu kan. Jadi rata-rata adalah mereka yang berasal dari luar Pulau Riau, pasti butuh pemulangan. Kalau tidak dipulangkan, dilepaskan di sini, kita biarkan dia berkeliaran, tentu dia jadi masalah bagi Pulau Riau. Orang nggak punya kerjaan, kita lepaskan di sini, pasti jadi kriminal. Nah, jadi pasti preman, jadi kriminal, nanti terbuat penyimpinan yang semulanya relatif aman, lama-kelamaan nanti kayak Batam misalnya, banyak kriminalnya, banyak penodongannya misalnya. Itu salah satu dari efeknya. Itu harus kita pulangkan ke daerah asal. Kemudian fungsi selanjutnya adalah melakukan pencegahan. Nah, pencegahan itu kami lakukan biasanya berkoordinasi dengan instansi terkait di embarkasi dan debarkasi.